bersama kita dari SMK Negeri 2 Cilacap. Kita pada siang hari ini akan melaksanakan yang namanya praktek arsitektur pada dunia konstruksi, yaitu bermacam-macam jenisnya. Contohnya itu adalah tentang pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu bata, terus ada pekerjaan testeran, ada pekerjaan ASEAN dan yang lainnya. Untuk pada siang hari ini kita akan melaksanakan pekerjaan pemasangan bata. Sebagai contoh yaitu adalah nanti kita akan praktek dengan cara pemasangan batu bata dengan pilar dengan tebal bata 2x2 dengan tinggi lapisan itu sampai 8 lapis. Sebelum itu sebelum praktek kita akan mengenalkan yaitu alat dan bahan yang akan kita gunakan minimal, yaitu mulai dari pertama itu adalah penggunaan K3-nya, yang kedua adalah pengenalan fungsi daripada alat pelaksanaan batu batanya tersebut. Nah, sebelum itu mari kita langsung jauh ke lapangan saja. Jadi kita melihat bagaimana K3 yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan pemasangan batu bata. Terus ada lagi fungsi daripada alat-alat yang akan kita gunakan dan bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan pada saat pelaksanaan praktek tersebut. Ya. Selanjutnya mari kita lanjutkan. Ya, ini penampilannya, penampakannya yaitu tentang penerapan K3 di dalam dunia konstruksi. Itu adalah suatu hal yang pertama sendiri yang paling wajib itu adalah K3-nya harus diterapkan. Sesuai dengan peraturan PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan K3, kita harus wajib menggunakan seperti itu, karena pekerjaan konstruksi itu yang pertama itu safety-nya. Minimal seperti ini dalam pelaksanaan batu bata ada helm, ada sarung tangan, ada rompi, ada gerpak, dan ada sepatu. Itu adalah minimal hal K3 yang perlu kita kenakan dalam suatu dunia konstruksi yang menggunakan batu bata. Mengenalkan yang namanya peralatan-peralatan yang akan kita gunakan pada saat praktek hari ini. Jadi yang pertama dalam pemasangan batu bata tentunya itu adalah adanya cekop seperti ini. Jadi cekop itu bermacam-macam variasinya, tergantung bagaimana kita akan melakukan pekerjaan seperti apa. Contoh misal ketika kita mau melaksanakan pemasangan batu bata, itu adalah cekop yang biasa kita gunakan dalam dunia konstruksi, itu wujudnya seperti ini. Terus untuk pemasangan fondasi itu untuk cekopnya seperti ini. Mungkin bagi Anda yang di rumah lebih mengenal, mungkin nanti bisa menambahkan atau bisa melengkapi ketika hanya ada kesalahan dari gunakan. Terus yang kedua, ini adalah namanya adalah sendok spesi atau cekop. Gunanya adalah untuk meletakkan adukan ke dalam suatu pasangan batu bata. Terus yang kedua itu ada water pass. Nah, water pass ini ada water pass, ada yang panjang yang ukurannya 120, ada yang pendek 40 cm, terus ada yang semi pendek itu ukurannya 60 cm. Yang kegunaan daripada water pass itu adalah untuk mengukur ketegakan, kedataran, dan kemiringan suatu benda kerja pasangan batu bata tersebut atau yang lainnya. Misalkan pemasangan keramik itu sudah perlu yang namanya water pass. Terus yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga itu ada yang namanya ini adalah namanya papan. Ini adalah papan board atau papan untuk membuat adukan yang terbuat dari plat besi atau plat baja. Yang selanjutnya itu adalah plat siku. Plat siku gunanya untuk mengukur kesikuan suatu benda kerja. Contoh misal pemasangan kita nanti kan itu pilar 2x2 bata. Jadi otomatis ini benda tersebut, alat ini itu wajib digunakan.
karena untuk mengukur kesikuan suatu pasangan itu menggunakan plat siku yang terbuat dari baja. Yang selanjutnya itu ada lem bobin. Nah, ini lem bobin ini itu terbuat dari plat siku juga. Nah, bentuknya seperti ini. Itu fungsinya adalah untuk memasang benang biar supaya dalam pemasangan batu bata mudah atau rapih dalam pemasangannya. Terus yang selanjutnya ini adalah jointer. Fungsi daripada jointer itu adalah untuk membuat dan merapikan siar. Sesuai dengan siar dalam pemasangan batu bata itu adalah tebalnya 1 cm. Itu dalam teorinya seperti itu. Nanti harapannya dalam pelaksanaan juga kita tebal siar harus 1 cm karena agar bisa dirapikan dengan jointer ini. Yang selanjutnya ada palu karet. Nah, palu karet itu kita gunakan ini sebenarnya bisa ada bisa enggak, ini sifatnya sunnah. Tapi ketika kita biasakan juga lebih bagus. Karena dalam suatu praktek nanti ketika kita memasang bata itu tentunya kan tidak pas, tidak rata. Jadi perlu kita ratakan dengan palu batanya itu. Seperti itu. Yang selanjutnya ada ember. Ini ember adukan. Ember adukan seperti ini. Yang umum bisa kita cari di manapun. Terus di sini ada cangkul ya. Cangkul di mana-mana bentuknya seperti ini. Itu cangkul. Perlu kita terangkan ya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya ini tongkat ukur. Kita sudah kasih tanda di sini. Jadi setiap lapisnya itu sudah ada ukurannya di sini. Kita bisa menggunakan tongkat ukur ini sebagai acuan kita melaksanakan pemasangan batu bata. Satu lapis terus dengan garis ini apa enggak, nanti yang lapis berikutnya 2 lapis sesuai dengan garis ini apa enggak, seterusnya sampai lapis itu sesuai dengan yang diinginkan. Terus yang kedua ini ada tongkat ukur juga yang terbuat dari kayu. Kalau di sini itu lebih modern ya, lebih keren. Jadi sudah ada ukuran di sini, ukuran sentiannya. Di sini sudah ada ukuran sentiannya. Ini seperti ini. Terus nah ini yang terakhir adalah ada meteran. Nah, meteran di sini. Meteran itu gunanya untuk nanti untuk mengukur lebar, panjang, ketinggian suatu benda kerja. Sudah sesuai dengan yang kita harapkan apa belum? Itu tadi tentang alat-alat yang akan kita pakai pada pelaksanaan pemasangan batu bata. Yang selanjutnya kita akan memperkenalkan yaitu bahan-bahannya. Ini seperti ini. Nah, bahan yang akan kita pakai pada hari ini itu mohon maaf ketika di job sheet. Nah, bahan-bahan sama alat-alat tentunya kita harus sesuaikan dengan job sheet. Jika ada, tapi ketika tidak ada mungkin bisa ada alternatif yang lain. Misal ketika kita praktek di dunia pendidikan sekolah, otomatis kita kan tahunya kan ketika masang nanti harapannya pasangan itu bisa kita bongkar lagi. Nah, ketika kita masang pakai lem dan kapur tentunya nantinya akan susah dalam melepasnya. Makanya itu kita itu sepakat bahwa nanti adukan kita akan bikin dengan pasir dan kapur seperti itu. Nah, sekiranya jangan nanti kita aduk dengan adukan yang sifatnya itu plastik atau enggak sebenarnya itu ya bahasa adukan adonan roti itu. Nah, ini bata bervariasi. Kita bata menggunakan bata yang seperti ini. Jadi ambil bata semi expose karena kita ambil seperti ini. Kita juga lihat belanja di Temanggung gitu ya. Terus kita mau beli bata expose yang asli sepertinya masih ketinggian kemarin, terus cukup belinya adalah berapa.
ukurannya, bata standar itu adalah ukurannya. Kalau di sini ukurannya adalah 11,5. Ini adalah lebarnya 11,5. Terus tebalnya itu 5,5. Panjangnya itu 23,5. Nah, dalam teorinya ketika kita mau membuat bata yang standar, itu yang pertama kita lakukan adalah ketika tebal batanya 5 cm, berarti lebarnya itu adalah tebal bata ditambah 1, itu ada lebar. Atau misal 5 cm itu adalah tebalnya, berarti lebarnya itu adalah 5 ditambah 1, jadi 11 cm. Terus panjangnya berarti itu adalah lebar bata di plus 1. Kalau misal lebarnya 11, berarti panjangnya itu ya 11 ya, dikali 2 berarti kan 22. Terus ditambah 1 jadi 23. Itu standar batu bata seperti itu. Terus yang selanjutnya yang akan kita pakai, ini ada, coba sini kameramen. Ini ada yang akan kita pakai. Yang akan kita pakai itu ada kapur 1 ember dan pasir itu adalah 1 ember serta air nanti secukupnya. Ya, dalam dunia konstruksi yang disebut dengan analisa SNI itu ada campuran untuk pemasangan batu bata yang mulai dari bawah untuk pemasangan teras ram 1 sampai 30 cm dari atas loop itu menggunakan campuran 1 semen 3 pasir. Terus untuk pemasangan selebihnya itu 30 cm ke atas sampai ke atas itu bisa menggunakan campuran 1:4, itu 1 pasir 1 semen 4 pasir, maaf rekor. Atau bisa juga 1:5, itu seperti itu, tergantung daripada kita menggunakan. Semakin sedikit atau semakin presisi perbandingannya berarti semakin bagus kualitas pasangan batanya. Atau bahkan malah di luar itu ada yang menggunakan 1 semen 6 pasir. Itu untuk sekilas penjelasan tentang bahan alat dan bahannya. Selanjutnya kita akan melaksanakan pekerjaan pemasangan batu bata, yaitu pemasangan batu bata berbentuk pilar berukuran 2x2 bata dengan tinggi 8 lapis. Jadi sudah kita jelaskan mulai dari persiapan baik alat, bahan, serta kategorinya. Yang berikutnya adalah yaitu tentang penjelasan bisnisnya. Jadi seperti ini. Dimanapun kita berada, setiap kali kita akan melaksanakan pekerjaan atau suatu pelaksanaan pekerjaan, tentunya yang pertama kita harus perhatikan ketika bahan, material, alat dan yang lainnya sudah siap di lapangan. Yang pertama kita lakukan adalah kita melihat lokasinya sudah siap, bersih atau belum. Kalau sudah siap, bersih dan pemasangan tulang sudah selesai dengan prosesnya, kita lanjut yang berikutnya yaitu tentang pelaksanaan. Jadi sebelum pelaksanaan kita yang pertama harus melihat dulu terlebih dahulu itu job sheet-nya atau gambar kerjanya dan langkah kerjanya. Biasanya kalau di luar itu yang pertama itu adalah kita lihat dulu gambar kerjanya seperti apa, baru kita kerja. Jangan kita kerja dulu, setelah itu baru kita lihat gambar kerjanya. Ya kalau Pak, kalau enggak kita akan kerja 2 kali, otomatis akan dibongkar. Karena apa? Kita sesuai dengan gambar kerja. Makanya kita yang pertama kita harus lihat gambar kerjanya dulu dan langkah kerjanya kalau ada. Nah, gambar kerjanya seperti ini. Bentuk pilar yang akan kita nanti bikin itu ada lapis pertama itu menggunakan bata utuh semua, baik lapis 1 maupun 2 itu sama menggunakan lapis utuh semua. Di sini ukurannya 430 ini menggunakan bata yang standar. Jadi nanti kita lihat itu di lapangan saja 430 ini kan menggunakan bata yang standar, bata yang 23 panjangnya dan lebar itu sekitar 11 cm.
Nah, kalau kita di lapangan ternyata menemukan bata yang kecil yang ukurannya nggak pas segini, ketika kita ukur berarti ya kita menyesuaikan di lapangan. Yang penting posisinya seperti ini, lapis 1. Di sini ada bata ukur 1, yang ini 22 dengan selang. Ini adalah siarnya itu ukurannya 1 cm. Ya, begini. Jadi ukuran ini jangan dijadikan sebagai patokan. Karena apa? Masing-masing bahan bata di lapangan itu berbeda-beda tergantung dari wilayahnya. Jadi seperti itu. Ini posisinya seperti ini. Nanti kita akan bikin seperti ini, lapis 1. Ini yang mendatangnya itu jumlahnya 1. Dan nanti yang lapis 2 nya mendatangnya itu kebalikannya, yaitu 2. Yang dekatnya 1,1. Ini untuk tampaknya seperti ini. Nanti kita akan masang pakai 8 lapis ke atas. Itu seperti itu. Ini harus ditekankan. Pertama harus baca gambar dulu sebelum kerja. Yang kerja dulu baru baca gambar. Ya, kita langsung melakukan kerja. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar bersama-sama, yaitu bagaimana cara membuat suatu adukan. Makanya kita gunakan pasir dapur saja. Jadi karena di dunia pendidikan jadi seadanya saja seperti itu. Kalau di dunia luar sudah beda lagi, atau di dunia kerja. Yang pertama, jadi kita pasir dan kapur kita campurkan di sini. Di sini dicampur jadi satu, dibikin gundukan ini. Terus tengahnya kita kasih lubang untuk pengisian air. Banyak. Bagi dua dulu biar nggak terlalu berat. Ini adukan yang tadi kita sudah campur dengan air dan pasir. Kita mengaduknya atau mencampurnya itu menyesuaikan keadaan adukannya. Misal ternyata di situ masih kelihatan hitam, berarti adukan itu belum dikatakan sebagai adukan yang plastis atau yang kenyal sebenarnya. Jadi untuk mengetahui adukan itu kenyal atau tidak, itu bisa kita ketahui dari misal kita angkat, nah seperti ini, itu akan kelihatan lebih ringan seperti ini. Kita letakkan pada suatu bidang yang rata, itu akan mudah dan tidak kelihatan pecah-pecah untuk adukannya seperti itu. Seperti ini, kita tidak kelihatan pecah-pecah. Terus untuk mempermudah suatu pasangan, karena siarnya harus 1 cm dan ini keadaannya
antara pasir dan kapurnya itu cepat banget mengering, maka kita buat adukan itu lebih basah seperti itu. Tapi untuk pelaksanaan di lapangan di dunia kerja itu hendaknya itu ya sesuai dengan standarnya seperti itu. Jadi di sini itu hanya ingin memberikan suatu contoh atau hanya sekedar ingin kepengen sharing itu bagaimana cara langkah-langkah mengaduk yang benar. Ini adukan seperti ini sudah jadi, sudah siap untuk memasang suatu pemasangan